Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Choirunisa Arifah dan Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, saya Ratri Berliana. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan tesis yang berjudul Pengaruh Stakeholder Relationship Capability terhadap Efisiensi Investasi dalam Perspektif ESG di Indonesia, pengujian teori mosaik. Agenda pembangunan bisnis berkelanjutan menempatkan SDG 17, yaitu Partnership for the Goals, sebagai mekanisme pengungkit. Partnership dipahami sebagai kolaborasi lintas organisasi untuk menyelaraskan kepentingan, menyatukan visi, mengkombinasi sumber daya, dan juga kompetensi, berbagi resiko, serta memaksimalkan penciptaan nilai untuk memberikan manfaat bagi setiap pihak. Namun, literatur ESG menegaskan bahwa partnership tidak otomatis menghasilkan dampak positif bagi 3 dimensi ESG. Dampak lingkungan cenderung muncul bila ada delegasi kekuasaan pada stakeholder. Dimensi sosial menuntut dialog dua arah yang sering terhambat oleh ketimpangan kuasa dan kapasitas, serta dimensi tata kelola menekankan kanal korektif seperti whistleblowing untuk menekan bias manajerial. Karena itu, benang merahnya dari ketiga ESG itu adalah efektivitas partnership ditentukan oleh kualitas keterlibatan yang memungkinkan pertukaran informasi yang bermakna dan relatif simetris antara perusahaan dengan stakeholder. Dan ini menjadi pintu masuk ke teori mosaik. Dalam teori mosaik, keputusan stakeholder tidak hanya dibangun dari laporan formal, tetapi dari sintesis berbagai fragmen informasi untuk menangkap kondisi aktual perusahaan dan meningkatkan penilaian resiko ekonomi. Di Indonesia, jumlah sustainability report meningkat, namun literatur menunjukkan resiko kepatuhan simbolis seperti box ticking dan cherry picking, serta kewajiban pengungkapan ESG dapat meningkatkan kuantitas laporan tetapi tidak selalu meningkatkan kualitas informasi. Kasus-kasus yang muncul pada periode 2024 dan 2025 juga menguatkan adanya gap antara pelaporan dan juga praktiknya, sehingga isu utama dari penelitian ini tetap kembali pada pertanyaan apakah kualitas hubungan perusahaan dengan stakeholder benar-benar memperbaiki kualitas informasi yang relevan untuk keputusan ekonomi. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan Stakeholder Relationship Capability atau SRC sebagai mekanisme relasional yang berpotensi memperbaiki aliran informasi dan efisiensi investasi sebagai keluaran ekonomi yang merefleksikan apakah informasi yang tersedia cukup memadai untuk mendukung keputusan. Rumusan masalahnya adalah menekankan bahwa pelaporan ESG meningkat, namun efisiensi investasi masih menghadapi hambatan. Dalam teori mosaik, informasi simetris berasal dari banyak fragmen, sehingga relasi perusahaan dengan stakeholder menjadi salah satu indikator yang layak diuji. Pertanyaan penelitiannya, apakah SRC berpengaruh terhadap IE pada perusahaan yang terdaftar di BEI? Untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh SRC terhadap IE perusahaan yang terdaftar di BEI. Ada 4 fondasi konsep yang saya gunakan. Yang pertama adalah teori mosaik yang menekankan pentingnya informasi yang merata dan proporsional di pasar modal. Investor menyusun penilaian dengan menggabungkan informasi publik, non-publik, dan non-material untuk menilai prospek, resiko, dan kinerja agar keputusan lebih akurat. Kedua, Stakeholder Relationship Capability atau SRC adalah kemampuan perusahaan menjalin hubungan timbal balik yang konstruktif untuk membangun kepercayaan, pertukaran informasi yang bernilai, dan kolaborasi jangka panjang sesuai ekspektasi dengan stakeholder. Ketiga yaitu SDG 17 atau partnership dalam perspektif ESG, di mana partnership menjadi enabling mechanism yang mengorganisir pertukaran informasi yang kontekstual, di mana dampak, resiko, ekspektasi yang sering tidak tertangkap dalam pelaporan formal, tetapi efektivitasnya bergantung pada tata kelola kemitraan
dan kapabilitas internal seperti SRC agar tidak berhenti pada legitimasi simbolik. Keempat adalah efisiensi investasi yang menunjukkan kemampuan mengalokasikan dana secara optimal dari perusahaan untuk menghindari over investment atau under investment yang sangat dipengaruhi dari asimetri informasi dan perilaku manajerial. Karenanya, transparansi dan relasi kepercayaan menjadi kunci dalam penelitian ini. Mengacu pada studi terdahulu dan terutama rujukan dari Valian et al. 2021, penelitian ini menguji hipotesis utama, yaitu SRC berpengaruh signifikan terhadap IE perusahaan di pasar modal Indonesia. Model penelitian memetakan SRC sebagai konstruk orde tinggi yang dibentuk oleh dimensi RES, SES, dan VCS dengan IE sebagai variabel dependent. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif korelasional dengan alur teori, kemudian hipotesis, uji empiris yang dapat menghasilkan implikasi konseptual. Analisis dilakukan secara cross-sectional, di mana SRC diukur menggunakan single wave melalui kuesioner pada 22 Oktober hingga 19 Desember 2025 untuk menangkap kondisi kapabilitas relasional yang paling aktual. Data primer berupa kuesioner online skala Likert 5 poin, sedangkan data sekunder menggunakan laporan keuangan 2023 sampai 2024 agar konsisten dan dapat diperbandingkan dengan periode pengumpulan data primer. Teknik analisis utamanya adalah menggunakan PLSM untuk menguji hubungan antar variabel. Efisiensi investasi diukur dengan dua proksi, yaitu I1 dan I2 yang dibangun dari residual model estimasi investasi. I1 mengaitkan investasi dengan sinyal pasar dan kapasitas keuangan seperti Tobin skew, CFO per aset, dan aset growth, sedangkan I2 menekankan pada peluang investasi real melalui pertumbuhan penjualan dan efek asimetris ketika pertumbuhan negatif. Dalam interpretasi residual positif menunjukkan over investment, residual negatif menunjukkan under investment. Nilai residual yang semakin kecil menunjukkan investasi semakin selaras dengan fundamental. Dua proksi ini digunakan untuk meningkatkan robustness karena investasi tidak ditentukan satu dimensi tunggal. Selanjutnya untuk SRC diukur melalui 3 dimensi, di mana RES merefleksikan komunikasi dua arah yang transparan, rutin, dan responsif untuk menyerap wawasan stakeholder serta mengurangi asimetri informasi. SES merefleksikan kolaborasi di mana perusahaan bekerja sama dengan stakeholder sebagai mitra strategis dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan inovasi melalui dialog partisipatif. Sedangkan VCS menekankan penciptaan nilai bersama melalui hubungan etis, resiprositas, dan kepercayaan sehingga stakeholder berkontribusi melampaui kontrak formal dan memperkuat daya saing jangka panjang. Analisa dilakukan dua tahap, yaitu outer model untuk validitas dan reliabilitas, serta inner model untuk R-square, GOF, dan uji hipotesis melalui bootstrapping. Dari sisi data primer, responden didominasi oleh laki-laki dan mayoritas berusia kurang dari 40 tahun dan berpengalaman kerja kurang dari 10 tahun, sehingga persepsi SRC cenderung merefleksikan dinamika relasional yang lebih operasional. Namun, pengambil keputusan strategis tetap terwakili sekitar 50,91%, sehingga tetap relevan sebagai bahan interpretasi. Dari sisi data sekunder, sebaran sektor berbasis IDX-IC menunjukkan dominasi barang konsumer primer sebesar 38,18%, diikuti bahan baku dan infrastruktur, sektor kesehatan, serta transportasi logistik hanya satu emiten. Karena barang konsumer primer cenderung memiliki permintaan lebih stabil, maka keputusan investasi lebih sering inkremental, di mana konteks sektoral ini penting untuk membaca variasi IE dalam sampel. Secara agregat, SRC dinilai tinggi dengan min 4,19, median 4, dan variasi moderat. RES paling tinggi dibanding dengan SES dan VCS yang berarti komunikasi lintas stakeholder relatif lebih kuat. Sementara kolaborasi dan penciptaan nilai juga baik, tetapi implementasinya tetap bervariasi antar perusahaan. Untuk IE,
Mean dan median yang dekat nol mengindikasikan mayoritas perusahaan memiliki deviasi investasi yang kecil. Namun, nilai minimum yang jauh dari nol menunjukkan adanya beberapa perusahaan dengan deviasi investasi yang besar. Pola I1 dan I2 yang mirip memperlihatkan konsistensi pengukuran, tetapi outlier yang ekstrim berpotensi melemahkan hasil model struktural. Hasil outer model menunjukkan kualitas pengukuran yang kuat, yaitu validitas konvergen terpenuhi karena seluruh loading, yaitu lebih besar 0,4 dan juga AV lebih besar dari 0,5, di mana indikator terendah adalah pada RES 4 dan C1, tetapi masih berada pada kategori yang valid. Validitas diskriminan untuk konstruk IE terpenuhi melalui Fornell-Larker dan cross-loading, namun dimensi RES, SES, dan VCS menunjukkan overlap. Karena itu, SRC diperlakukan sebagai konstruk orde tinggi sehingga interpretasi difokuskan pada SRC secara agregat. Reliabilitas juga kuat karena Cronchback alpha dan composite reliability seluruh konstruk lebih besar dari 0,7. Pada inner model, hipotesis utama tidak terdukung, di mana jalur SRC tidak berpengaruh signifikan terhadap IE dengan beta 0,110 dan T 0,752 dan p-value 0,452. Walaupun jalur SRC ke dimensi RES, SES, dan VCS signifikan dan menguatkan SRC sebagai konstruk orde tinggi, efeknya tidak otomatis mentranslasi ke IE pada sampel ini. Nilai R-square dalam IE adalah 0,012 yang menunjukkan bahwa SRC hanya menjelaskan 1,2% dari variasi efisiensi investasi, sehingga IE lebih banyak dipengaruhi faktor lain di luar model. Namun, GOF memiliki nilai 0,67 menunjukkan kelayakan model global yang kuat meskipun explanatory power terhadap IE tetap rendah. Jika dikaitkan dengan SDG 17, partnership yang berdampak mensyaratkan tata kelola yaitu pengelolaan ketimpangan kuasa, transparansi, dan juga akuntabilitas. Tanpa itu, partnership mudah berhenti sebagai formalitas. Karena SRC tidak signifikan terhadap IE, temuan ini mengindikasikan relasi perusahaan dengan stakeholder di konteks emiten Indonesia belum konsisten tertranslasi menjadi perbaikan disiplin keputusan investasi dan bisa jadi masih normatif prosedural terutama dalam ekosistem kepatuhan formal. Perbedaan dengan Iran dapat dijelaskan lewat ekosistem tata kelola dan informasi, di mana di Iran monitoring eksternal seperti kepemilikan institusional aktif dapat menekankan inefisiensi dan memaksa fragmen informasi masuk ke ruang keputusan. Selain itu, ditopang dari kultur korporat yang meningkatkan keterbacaan dan transparansi dari pengungkapan. Sedangkan di Indonesia, tata kelola dan penegakan hukum yang belum seragam, serta kecenderungan praktik legalistik membuat translasi kapabilitas relasional ke keputusan investasi melemah. Prasyarat institusional teori mosaik belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, ukuran sampel dan dominasi sektor juga dapat membuat praktik partnership yang transformasional kurang tertangkap secara statistik. Simpulan utamanya, SRC terukur kuat melalui RES, SES, dan VCS, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap IE. Artinya, fragmen informasi dari relasi stakeholder belum terkonsolidasi menjadi mosaik yang efektif untuk memperbaiki disiplin keputusan investasi, dan IE lebih banyak ditentukan oleh faktor lain. Implikasi praktisnya, penguatan SRC perlu diintegrasikan ke mekanisme akuntabilitas investasi seperti capital budgeting, evaluasi proyek, tata kelola investasi, dan lain-lainnya agar partnership dalam SDG 17 tidak berhenti pada formalitas. Implikasi akademis yaitu hubungan SRC dan IE bersifat kontekstual, dan teori mosaik menuntut fragmen informasi menjadi kredibel dan operasional, sehingga riset lebih lanjut perlu menguji mediator atau moderator. Terbatasannya, sampel dan sebaran sektor itu lebih terbatas, di mana potensi bias persepsi pada SRC juga ada, serta proksi IE tahunan itu berbasis residual yang lebih menangkap dinamika jangka pendek. Untuk sarannya, regulator memperkuat standar pengungkapan dan akuntabilitas, perusahaan mengintegrasikan engagement ke keputusan investasi, dan riset berikutnya memperbesar sampel, memakai desain longitudinal atau panel, dan menguji
mediator atau moderator seperti kualitas lingkungan informasi, tata kelola, dan monitoring. Demikian paparan saya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.